Shalom, selamat pagi Sobat STI yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di dalam program Ragi STI Yogyakarta. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan sebagian renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan satu malam lamanya hingga pada pagi hari ini Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, sebaiknya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi penopang kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Nah, Sobat STI yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang saya berikan judul identitas baru di dalam Tuhan. Mungkin identitas itu adalah mencerminkan setiap kita. Identitas kita sebagai warga negara yang baik, identitas kita sebagai warga RT RW di setempat, atau identitas kita adalah mahasiswa seperti kita di tempat ini. Nah, identitas mungkin memiliki tanda seperti KTP atau KTM dan lain sebagainya. Nah, itu memberikan identitas kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang identitas baru di dalam Tuhan. Nah, pada saat ini mari kita buka Alkitab kita secara bersama-sama di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai ke 21. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku telah menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, firman Tuhan ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana Paulus mau mengatakan bahwa kehidupannya sekarang adalah hidup sebagai seorang pemenang. Hidup di dalam Kristus, udah hidup di dalam kasih karunia, udah hidup di dalam kasih. Kalau mungkin tidak asing lagi bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Paulus ini adalah seorang ahli Taurat yang memiliki guru seorang Gamaliel yang ahli di dalam Taurat Musa. Nah, di dalam firman Tuhan ini dia mau mengatakan bahwa saya tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat, tetapi hidup di dalam kasih karunia melalui Kristus Yesus. Nah, di dalam firman Tuhan ini, jika kita baca di dalam ayatnya yang ke-19, dia katakan bahwa aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia mengatakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa, orang hidup di dalam dosa, di dalam setiap dosa keturunan dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan bahwa Kristus telah mati bagi kita, telah disalibkan untuk kita, untuk memberikan pembenaran itu bagi setiap kita. Makanya dia katakan di ayat yang ke-20, di ayat yang ke-20 bahwa aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus. Karena Kristus telah membayar harga melalui darahnya untuk menebus setiap dosa kita, untuk kita dibenarkan. Itu identitas yang baru yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Dari identitas kita menjadi orang berdosa, menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini memberikan sebuah hal yang baru bagi kita bahwa kita sekarang tidak hidup di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam iman di dalam anak, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap kita memperoleh kehidupan ini, mari kita gunakan identitas kita ini menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang banyak, bagi sekitar kita, bagi keluarga kita. Identitas ini juga kita akan terus bawa identitas kita ini menjadi
bukti bahwa kita ini anak-anak Tuhan, bahwa kita ini anak-anak Kristus. Terkadang kita malu mengatakan itu, bahkan kita malu untuk memperkatakannya. Saya sedikit seksian Bapak Ibu, di awal saya masuk STI sebenarnya malu banget untuk ketika orang-orang bertanya, kamu kuliah di mana? Saya sering berkata saya kuliah di universitas tertentu atau di institusi tertentu. Kadang saya malu untuk memperkatakan itu. Tapi hari demi hari ketika saya lebih mengenal, bahkan belajar banyak, saya diingatkan Tuhan bahwa kita itu harus memperkatakan identitas kita itu. Kita jangan malu bahwa kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus. Bahkan kita hidup oleh kasih karunia. Kita hidup sekarang ini karena Kristus hidup di dalam kita. Itu membuat paradigma saya mengingat bahwa Tuhan telah memberikan identitas baru itu dalam diri saya. Sehingga saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi sama kita. Karena ketika kita masih hidup di dalam kepura-puraan, Tuhan juga menyayangkan itu. Nah, makanya dia yang ke-19 dia berkata bahwa seperti ini. Aku telah menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya juga percaya bahwa ketika kita tidak mengakui dia, mungkin di hadapan manusia, apalagi di hadapan dia, di hadapan Yesus Kristus, sia-sialah kematian Kristus itu bagi kita, sia-sialah kebangkitan. Seringkali kita menyalibkan dua kali Tuhan dalam diri kita melalui sikap kita, melalui diri kita, bahkan melalui pelayanan kita. Oleh sebab itu ketika kita memiliki identitas baru, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun bagaimana kita hidup di dalam identitas baru. Yang pertama adalah hidup di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, identitas itu akan terbawa-bawa terus. Dan yang kedua adalah hidup di dalam iman, oleh kepercayaan kita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga ialah hidup di dalam kasih karunia. Karena kasih karunia lah kita masih ada sampai sekarang ini. Karena kasih karunia lah kita diselamatkan oleh iman kita, oleh kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita. Mari kita pergunakan identitas itu. Yuk, saya ajak semua setia Bapak Ibu Saudara, apakah identitas ini hanya untuk diri kita sendiri, atau identitas ini akan terus kita sembunyikan di hadapan orang sehingga orang tidak tahu identitas itu. Bahkan seringkali orang menyebut bahwa Kristen KTP. Apakah kita juga termasuk Kristen KTP di dalam ayat ini? Saya juga percaya Bapak Ibu bahwa kita memang benar-benar identitas kita telah diperbaharui menjadi identitas yang baru di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, rema dalam kehidupan kita, dan menjadi sulung bagi terang kita, bagaimana hari-hari kita tak bisa kita jalani dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.